Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati seluruh tim asisten dosen praktikum terintegrasi dan Karini Febianti selaku asisten pembimbing kami. Perkenalkan, saya Novan Ardika Rizky dan teman saya yang bernama Devi Handayani, Rizka Jalfa Amalia, dan Raffi Taufik Rahman dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan produk kami yang bernama Nakwasabat, yaitu gabungan dari self and table. Adapun pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga studi kasus, yang keempat pengelolaan data, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Urbanisasi dan densifikasi pemukiman terjadi di berbagai tempat. Hal ini terjadi seiring naiknya jumlah penduduk. Densifikasi pemukiman menyebabkan terbatasnya lahan kosong dan menyebabkan naiknya harga tanah dan bangunan. Dari hal tersebut muncul beberapa pilihan dengan membangun rumah-rumah yang berukuran kecil. Hunian vertikal seperti apartemen, rumah susun, dan maupun indekos. Hunian vertikal seperti apartemen, rumah susun, dan indekos pada umumnya menyediakan puluhan hingga ratusan ruangan-ruangan untuk dihuni dengan ukuran yang tidak luas. Maka dari itu, penghuni harus memanfaatkan ruangan yang tidak luas secara efisien. Berdasarkan masalah tersebut, PT RDN Creative Furniture memiliki ide memproduksi rancangan transformable furniture yang merupakan furnitur multifungsi dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan ruang yang tidak luas. Furnitur terbaru yang akan PT RDN Creative Furniture produksi adalah Nakosable. Produk ini adalah self and table berkonsep nako, meja ruang tamu yang sekaligus dapat ditransformasi menjadi rak pajangan. Dan yang kedua ada tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sebelumnya telah disampaikan, dapat disusun tujuan laporan sebagai berikut. Kesatu, mengoptimalkan pendistribusian bahan baku dengan biaya seminimal mungkin. Yang kedua, mengetahui data hasil ramalan 24 bulan ke depan menggunakan metode forecasting untuk data jumlah produk nakosabel. Dan yang ketiga, merancang produk nakosabel yang ergonomis. Yang keempat, mengetahui tingkat produktivitas operator pada aktivitas kerja pembuatan nakosabel di PT RDN Creative Furniture. Dan yang kelima, untuk mengetahui jumlah produk yang dihasilkan oleh PT RDN Creative Furniture dalam 6 hari kerja dengan durasi selama 8 jam per hari, berdasarkan simulasi model menggunakan aplikasi ProModel. Yang ketiga ada studi kasus. PT RDN Creative Furniture, perusahaan ini sedang merancang produk baru yang bernama Nakosabel, yaitu furnitur multifungsi yang dapat berfungsi sebagai rak atau meja. Produk ini ditujukan untuk konsumen yang menyukai desain futuristik dan modern. Studi kasus ini menjelaskan proses pembuatan produk Nakosabel yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Berikut adalah kapasitas penawaran ketiga supplier, permintaan pada ketiga pabrik, dan biaya transportasinya. Di supplier pertama, seluruh penawarannya ada poin 90. Dan supplier kedua 60, dan supplier ketiga 50. Dengan permintaan pabrik A yaitu 60, pabrik B 110, dan pabrik C 40 dengan total seluruhnya 200. Selanjutnya, PT RDN Creative Furniture menentukan bentuk produk yang akan dibuat dengan menerapkan sistem ergonomis di dalam produk agar membuat nyaman penggunaannya. Berikut ini data antropometri yang akan dipakai pada produk tersebut. Yang pertama, ada tinggi jangkauan tegak dengan kode A1. Yang kedua, rentang tangan dengan kode A2. Yang ketiga, panjang jangkauan dengan kode A6. Dan keempat, tinggi mata berdiri dengan kode B2. Yang kelima, tinggi mata duduk dengan kode C6. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devia Handayani. Kaiska dulu, Ci.
Yang ketiga ada studi kasus. Setelah rancangan sebuah produk sudah diputuskan, PT Erdian Creative Furniture memperkirakan waktu setiap kegiatan dalam produksi, di mana penelitian ini menggunakan metode work sampling. Berikut tabel pengelompokan kerja. Pengamatan pertama, jumlah persen produktifnya 81,69, pengamatan kedua 73,23, pengamatan ketiga 88,73, pengamatan keempat 94,36, pengamatan kelima 87,32, dan pengamatan keenam ada 74,64%. Jadi jumlah persen produktif paling besar ada di hari keempat, pengamatan keempat. Next. PT RDN Creative Furniture akan menentukan rancangan bentuk dan harga produk yang sesuai target pasar. Selanjutnya, perusahaan dapat meramalkan permintaan dari berbagai konsumen untuk beberapa bulan yang akan datang. Berikut data historis penjualan produk Nakosebel selama 2 tahun, yaitu 2021 dan 2022. Next. Pengolahan data. Ada dimensi kualitas. Berikut tabel dimensi kualitas produk referensi produk Nakosebel. Dimensi kualitas performance itu adalah meja dan rak memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang. Kedua, ada feature. Meja dan rak memiliki fitur sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ketiga, ada estetik. Meja dan rak memiliki tampilan yang menarik. Keempat, ada durability, yaitu meja dan rak terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah keropos. Keempat, ada serviceability, yaitu perawatan pada meja dan rak relatif mudah, yaitu cukup dengan membersihkan bagian atas meja menggunakan kain lap. Lalu ada desain produk. Jadi ini pada saat jadi meja untuk poin ke A, poin ke B saat menjadi rak dan bisa dijadikan rak tegak. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya yang bernama Devia Handayani. Selanjutnya, di pengolahan data terdapat bill of material. Berikut ini adalah tabel bill of material dari Nakosebel. Di sini terdapat 3 level, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Level 0 terdapat komponen Nakosebel, sumber bahannya dari particle board dan besi hollow. Selanjutnya level 1 ada table dan shelf, sumber bahannya particle board, level 1. Selanjutnya level 1, kerang karak dan kaki meja, sumber bahannya besi hollow. Level 1 lagi, nama komponen lampu LED strip, sumber bahannya lampu LED. Level 2, particle board, sumber bahannya PVC paper dan serbuk kayu. Kemudian level 2, komponennya besi hollow, sumber bahannya besi. Selanjutnya level 2, nama komponen roda. Selanjutnya ada level 2, pengunci atau pengait, sumber bahannya logam. Kemudian di level 2 ada baut, sumber bahannya besi. Selanjutnya ada chart dari bill of material dari Nakosebel. Terdapat level 0, level 1, dan level 2. Di level 0 yaitu Nakosebel sebagai produknya. Di level 1 yaitu ada table dan shelf. Lalu ada lampu LED dan kerang karak dan kaki meja. Di level 2 terdapat particle board, besi hollow, roda, pengunci atau pengait, dan baut. Selanjutnya ada HPP, harga pokok produksi. Berikut ini adalah tabel biaya bahan baku untuk pembuatan produk Nakosebel. Bahan bakunya yaitu particle board,
seharga Rp150.000, besi hollow Rp75.000, baut Rp15.000, roda Rp24.000, lampu LED Rp30.000, PVC paper Rp150.000, maka totalnya Rp444.000. Selanjutnya ada biaya overhead untuk pembuatan produk Nakosable, yaitu ongkos bahan baku sebesar Rp15.000, biaya tenaga kerja Rp20.000, maka dijumlahkan sebesar Rp35.000. Selanjutnya ada tabel perhitungan harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya overhead, PPN 10%, profitnya 30%. Maka dari analisa perhitungan biaya yang didapatkan, harga pokok penjualan sebesar 684.970 perak, yang dibulatkan menjadi 685.000 dengan menetapkan keuntungan sebesar 30%. Selanjutnya ada antropometri. Maka data yang digunakan yaitu tinggi jangkauan tegak, kegunaannya untuk menentukan tinggi saat menjadi rak, persentilnya 50%. Selanjutnya ada rentang tangan, untuk menentukan panjang meja, persentilnya 50%. Selanjutnya ada panjang jangkauan untuk menentukan jangkauan tangan saat menjadi rak, persentilnya menggunakan 5%. Selanjutnya ada tinggi mata untuk menentukan penglihatan saat display rak, persentil 50%. Lutut ke lantai untuk menentukan tinggi kaki meja 95%. Lalu selanjutnya adalah ada antropometri. Lanjutan dari rekapitulasi hasil perhitungan data antropometri. Data antropometri yang pertama adalah tinggi jangkauan dengan kode A1 untuk kegunaan untuk menentukan tinggi saat menjadi rak, yaitu dalam ukuran produknya adalah 200 cm. Lalu data kedua yakni rentang tangan dengan kode A2 kegunaan untuk menentukan panjang meja dengan ukuran produknya ini 150 cm. Lalu data ketiga panjang jangkauan dengan kode A6 kegunaannya untuk menentukan tinggi jemuran bagian bawah dengan ukuran produk 110 cm. Lalu data keempat tinggi mata dengan kode B2 untuk menentukan penglihatan saat display rak yang memiliki ukuran produk 147 cm. Lalu data kelima, lutut ke lantai dengan kode C3 untuk menentukan tinggi kaki meja. Lalu ukuran produknya adalah 55 cm. Dalam metode transportasi. Berikut ada tabel perhitungan software dengan menggunakan metode Volley Approximation Method atau VAM. Lalu dari gambar di atas diketahui bahwa solusi permasalahan transportasinya adalah sebagai berikut. Pertama, ini supplier 1 harus mengirimkan bahan baku kayu ke pabrik B sebesar 60 ton dan ke pabrik C sebesar 30 ton. Dengan demikian, supplier harus mengirimkan bahan bakunya sebanyak 90 ton. Yang kedua, supplier 2 harus mengirimkan bahan baku kayu ke pabrik A sebanyak 50 ton dan ke pabrik C sebesar 10 ton. Dengan demikian, supplier harus mengirimkan bahan baku sebanyak 60 ton. Supplier ketiga harus mengirimkan bahan baku ke pabrik B sebesar 50 ton. Yang keempat, maka dengan transportation result di atas, biaya diperoleh sebesar $1.890. Selanjutnya, bagian G, forecasting. Grafik penjualan permintaan produk Nakosable PT RDN Creative Furniture dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 selama 24 bulan yaitu sebagai berikut. Dengan grafik seperti ini, pada grafik permintaan di atas menunjukkan bentuk pola data horizontal karena memiliki kenaikan dan penurunan secara gradual. Selanjutnya, work shaping. Perhitungan manual dari waktu siklus adalah selanjut dengan ini. Waktu siklus sama dengan P kali waktu 1 output. Dengan hasil seperti ini. Lalu perhitungan kedua yakni waktu normal. Waktu normal dengan perhitungan seperti ini dapatkan hasil 16,88 menit. Lalu perhitungan ketiga ini waktu baku
dengan perumus seperti ini mendapatkan hasil 55,423 menit. Maka produk yang dihasilkan per hari yaitu 180 menit atau 55,423 menit atau sama dengan 3 produk dalam satu hari. Lalu ini adalah desain poster dari produk yang kita buat dengan seperti ini. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam proses pembuatan produk negotiable beserta penyusunan laporan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan pembuatan produk negotiable pada PT RDN yang menargetkan produknya pada semua bentuk tubuh dan usia, yaitu menggunakan pengukuran data antropometri yang meliputi tinggi jangkauan tegak dengan kode A1, rentang tangan dengan kode A2, panjang jangkauan dengan kode A6, tinggi mata berdiri dengan kode B2, dan tinggi mata duduk dengan kode C6. Berdasarkan hasil 6 hari pengamatan, didapatkan bahwa waktu normal sebanyak 16,88 menit, waktu siklus sebanyak 14 menit, dan waktu baku sebanyak 55,423 menit untuk membuat satu buah produk negotiable, sehingga dalam satu harinya PT RDN dapat memproduksi negotiable sebanyak 3 buah. Lalu selanjutnya kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan work sampling, untuk waktu normal hasil 16,88 menit, waktu WS dengan waktu 14 menit, dan WB 55,423 menit. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data metode transportasi dengan menggunakan software dan dengan cara manual, menggunakan metode Folk Approximation Method atau FAM. Juga diuji optimalitasnya dengan menggunakan metode stepping stone, mendapatkan hasil transportasi bahwa bahan baku PT RDN sejumlah $1.890 yang nantinya dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil dari perhitungan forecasting dengan berbagai metode yang hasil akhirnya didapat dari metode hasil perhitungan Dash Brown A sama dengan 0,1 yang mendapatkan nilai MAP terkecil sejumlah 6,18, dan setelah dilakukan uji analisis statistik Woodhill sehingga mendapatkan nilai kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa metode ramalan ini baik dari metode naif. Penutupan silakan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan terkait produk yang akan kami buat, yaitu negotiable dengan gabungan meja dan rak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Silakan. Berikut penjelasan tentang software pramodel pembuatan negotiable. Pertama ada layout, terdapat 8 layout. Selanjutnya di location, pertama ada gudang bahan baku dengan kapasitas infinite, kedua ada line cleaning dengan kapasitas 30, ketiga ada line cutting dengan kapasitas 10, keempat ada line assembling dengan kapasitas 5, kelima ada line painting dengan kapasitas 10, keenam ada conveyor A dengan kapasitas infinite. Selanjutnya ada line coating dengan kapasitas 10. Selanjutnya ada line testing dengan kapasitas 2. Dan selanjutnya ada line conveyor B dengan kapasitas 2. Infinite, sorry. Dan selanjutnya ada line packaging dengan kapasitas 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Devia. Selanjutnya pada entities terdapat bahan baku, kayu potong, meja setengah jadi, dan meja finish good. Oke. Dan di research terdapat forklift, operator A, hand pallet A, hand pallet B, dan operator B. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya dengan part network. Ada jalur forklift, jalur operator A, jalur hand pallet A,
jalur Han palet B, dan jalur operator B. Silakan 2, 3. Entiti yang pertama yaitu bahan baku yang berlokasi di gudang bahan baku dibawa menggunakan forklift menuju land planning. Dan bahan baku yang berlokasi di land planning dibawa operator A menuju land cutting. Bahan baku yang berada di land cutting dipindahkan menggunakan hand pallet menuju land assembling dengan output kayu potong. Dan entiti kayu potong yang berlokasi di land assembling dipindahkan menggunakan hand pallet B dengan output meja setengah jadi menuju land painting. Meja setengah jadi yang berada di land painting dipindahkan menggunakan conveyor A, dan meja setengah jadi yang ada di conveyor A dipindahkan menuju land coating. Meja setengah jadi di land coating dibawa operator B ke land testing dan menghasilkan output meja finish good. Dan entiti meja finish good yang berada di land testing dibawa menggunakan conveyor B. Dan yang terakhir, meja finish good yang berada di conveyor B dibawa menuju land packing. Dan meja finish good selesai. Baik, kami akan run proses promodelnya. Mungkin beginilah prosesnya. Akan kami percepat sedikit. Ya, percepat lagi deh. Terima kasih. Baiklah, itu adalah bagian simulasi dari ProModel. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.